Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, Bapak dosen Amiruddin SPDI MPDI. Yang terhormat dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Meria Andini, Prodi PAI semester 4 Lokal B2 dengan NIM 2019-1513473. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini, saya ingin mempresentasikan hasil pengetahuan saya menurut pengetahuan saya mengenai filsafat pendidikan dengan judul besar Hakikat Pendidikan Islam menurut Perspektif Islam. Adapun yang pertama di sini pengertian pendidikan Islam menurut para filosof. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Selain itu, teori lain mengatakan bahwa filsafat berasal dari kata Arab falsafah yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Filos berarti cinta, suka, dan sofia berarti pengetahuan, hikmah. Jadi, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan dan cinta kepada kebenaran. Orang yang cinta kepada pengetahuan atau kebenaran itu lazimnya disebut filosofer, yang dalam bahasa Arab disebut filsuf. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Pendapatan yang lebih jelas lagi tentang filsafat antara lain dikemukakan oleh Sidi Ghazalba. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangkaian mencari kebenaran inti atau arti hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Pendapat Sidi Ghazalba memperlihatkan adanya 3 ciri pokok dalam filsafat sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur berpikir yang dalam hal ini menggunakan akal. Yang kedua, adanya unsur tujuan yang ingin dicapai melalui berpikir tersebut, yaitu mencari hakikat atau inti mengenai segala sesuatu. Ahmad D. Marimba misalnya mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Ahmad D. kepribadian yang utama menyebut ada 5 unsur utama dalam pendidikan, yaitu 1. Usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan, pimpinan, atau pertolongan yang dilakukan secara sadar. Yang kedua, ada pendidik, bimbingan atau penolong. Yang ketiga, ada yang dididik atau si terdidik. Yang keempat, ada dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut. Yang keempat, ada dan yang terakhir, dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang digunakan dalam mendidik. Muhyiddin Arifin mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk membina dan dikembangkan secara dibimbing menjadi manusia muslim yang berpribadi dijiwai oleh ajaran Islam.
Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan yang hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Dengan demikian, filsafat Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, filsafat ini bukan bercorak liberal, bebas tanpa batas, etika sebagai dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Itu beberapa pengertian dari pendidikan Islam. Lanjut yang kedua ada yaitu syarat-syarat pendidikan Islam menurut para filosof. Suejono tahun 1982 menyatakan bahwa syarat secara umum sebagai seorang pendidik atau biasa disebut sebagai guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah dewasa, yaitu orang dewasa yang dapat diberikan tanggung jawab di negara kita. Seorang dianggap dewasa sejak umur 18 tahun atau dia sudah kawin menurut ilmu pendidikan. Umur 21 tahun adalah laki-laki dan 20 tahun perempuan cukup dewasa. Yang kedua, syarat yang kedua itu sehat jasmani dan rohani. Jika seorang pendidik tidak sehat jasmani atau sakit, akan mengganggu kegiatan mengajar, bahkan dapat menularkan penyakit bahkan kepada peserta didik. Dan jika seorang itu tidak sehat rohani, maka akan sangat berbahaya pada perkembangan peserta didik. Bagaimana mungkin seorang peserta didik yang meniru pendidik yang sakit rohaninya akan berhasil? Ya, syarat selanjutnya harus ahli dan harus berkesusilaan dan berpendidikan tinggi. Umur harus sudah dewasa, kesehatan harus sehat jasmani dan rohani, keahlian harus ahli dalam bidang yang diajarkan dan menguasai ilmu mendidik tersebut, harus berkepribadian muslim, harus bertakwa kepada Allah, berilmu sebagai syarat untuk menjadi guru, sehat jasmaninya, berkelakuan baik, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. Itulah beberapa syarat pendidik yang sebenarnya. Baiklah, lanjut yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu tanggung jawab seorang pendidik menurut filosof Islam. Sama-sama kita ketahui tidak ada pekerjaan yang paling mulia selain sebagai pendidik atau guru, di mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling mulia dan paling luhur, semakin tinggi dan bermanfaat materi ilmu yang diajarkan. Maka bagi yang mengajarkan ilmu tersebut juga semakin tinggi derajatnya. Begitulah yang dikemukakan oleh Fuad Al-Shalhub 2006 dalam kitabnya Al-Mu'lim Al-Awal Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut Asma Hasan Fahmi 1979 menempatkan guru pada tempat yang kedua sesudah martabat para nabi. Jadi betapa mulianya pekerjaan seorang guru sampai-sampai hampir sama dengan Rasul, yakni mengajarkan pendidikan dan membina umat. Menurut Al-Ghazali, seorang guru yang mengamalkan ilmunya lebih baik daripada seorang beribadah saja, puasa dan sholat setiap malam. Pendidikan diibaratkan sebagai pelita segala zaman. Seorang yang hidup semasanya dengannya akan memperoleh pancaran nur atau keilmuannya. Andai kata di dunia ini tidak ada pendidik, niscaya manusia seperti binatang. Sebab pendidikan adalah upaya pengeluaran manusia dari sifat kebinataan atau hayawaniyah
kepada sifat kemanusiaan atau insaniyah. Ia juga mengatakan bahwa tugas utama seorang pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati manusia untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, karena pendidik adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarrub ilallah. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.